Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 14 akan menjelaskan algoritma pengurutan, yaitu bubble sort. Perkenalkan, saya Suci Ramaduna, NIM STE 2022 02783. Saya sebagai ketua. Algoritma pengurutan bubble sort. Bubble sort adalah salah satu algoritma pengurutan sederhana yang digunakan untuk mengurutkan elemen-elemen dalam sebuah array atau daftar. Algoritma ini bekerja dengan membandingkan pasangan-pasangan elemen bersebelahan dan menukar posisi mereka jika urutannya sama. Pengurutan atau sorting adalah suatu proses penyusunan data yang akan disusun menurut pola atau aturan tertentu. Ada dua, yaitu satu, pengurutan naik atau ascending. Ascending adalah mengurutkan data dari nilai yang terkecil atau yang terendah ke nilai yang lebih besar atau lebih tinggi. Dua, pengurutan turun atau descending adalah kebalikan dari pengurutan ascending, di mana data akan diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nur Sutanti, NIM STE 2022 02777. Saya akan melanjutkan penjelasan dari materi yang sebelumnya. Kompleksitas algoritma bubble sort. 1. Kondisi base case. Dalam hal ini, data yang diurutkan dicadangkan sehingga perbandingan hanya dilakukan n kali dengan satu kali iterasi. Perbandingan hanya dilakukan untuk mengecek urutan data. 2. Kondisi worst case. Dalam hal ini, data terkecil berada di bagian bawah tabel. 3. Kondisi average case. Dalam kondisi kasus rata-rata, jumlah iterasi ditentukan dari data nama yang memiliki pergeseran kiri paling banyak. Ini dapat direpresentasikan dengan mengurutkan array. Misalnya, string angka 1862 dari 1862. Dapat dilihat bahwa penjumlahan akan mengalami transisi sebagai bilangan prima dua ganda. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya Nur Indoktovia, NIM STE 2022 02775. Di sini saya akan melanjutkan atau menjelaskan kelebihan dan kekurangan bubble sort. Kelebihan dan kekurangan bubble sort, kelebihannya itu ada yang pertama, algoritma bubble sort terbilang sederhana sehingga mudah dipahami. 2. Algoritma bubble sort menjadi metode paling sederhana dalam mengurutkan data. Untuk kekurangannya, pertama, waktu eksekusi yang lambat untuk array dengan jumlah yang besar. Hal ini disebabkan karena pada setiap iterasi, algoritma harus melintasi array yang lengkap, bahkan jika elemennya telah terurut. 2. Bubble sort juga tidak efisien untuk menjawab permasalahan pengurutan yang kompleks dan lebih baik digunakan untuk array kecil atau terurut secara sebagian. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Lia Urbasari. Langkah-langkah dalam bubble sort. 1. Mulai dari array. Bandingkan elemen pertama dengan elemen berikutnya. 2. Jika elemen pertama lebih besar dari elemen berikutnya, tukar posisi mereka. Lanjutkan langkah kedua atau 3 untuk setiap pasangan elemen berikutnya dalam array hingga akhir array. 3. Setelah satu iterasi selesai, elemen terbesar akan berada di posisi terakhir array. 4. Ulangi langkah-langkah 1-4 untuk n-1 iterasi. N adalah jumlah elemen dalam array. Dengan mengurangi satu elemen terakhir yang udah terurut pada setiap iterasi. 5. Setelah selesai, array akan terurut secara ascending dari kecil ke besar. Perkenalkan, nama saya Ika Sulistiana, NIM STE 202 02764.
Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Berikut contoh algoritma pemrograman bubble sort. Import include di sini import include video data, input string data, input std4 data, kemudian identifikasikan char dengan nama dan stok animalisasi variabel menggunakan IJKLN. Kemudian masuk fungsi main, pilih selanjutnya menampilkan keluaran opsional, yaitu menuliskan sesuai yang diinginkan saat menginput jumlah barang menggunakan scan F persen I, dan L. Di program ini kami akan menginputkan stok barang dan nama barang yang akan diurutkan nama barangnya sesuai dengan stoknya, dari stok terkecil atau yang terbesar. Di sini import input std ulangan for I sama dengan 0, I sama dengan N, print data ke persen I atau data ke berapa. Printf nama barang, get nama akan menghasilkan nama barang. Print stok barang, scanf persen D, dan stok akan menghasilkan jumlah stok barang. Kemudian di sini ada dua pilihan menu, yaitu scanning barang dan descanning barang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nazla Natasha dengan NIM STE 2022030327. Lalu di sini kami akan menggunakan dua menu, yaitu ascending dan juga descending barang. Setelah itu kami menggunakan pemilihan switch case untuk memilih opsi. Di case 1 ini kita print ascending barang, lalu char tem. Kemudian untuk algoritma, untuk pertama ascending barang didefinisikan tem barang ke char. Kemudian untuk algoritma bubble sort, di sini perulangan for yaitu I sama dengan 1, di mana I kurang dari sama dengan N. Lalu for C sama dengan I, di mana C kurang dari N. Kemudian for 1 sama dengan 0, 1 kurang dari 20. If stok I min 1 lebih dari stok C. Lalu tem sama dengan stok I min 1, yaitu proses swap pertukaran data stok barang. Stok I min 1 sama dengan stok C sama dengan tem. Lalu kemudian untuk perulangan for, K sama dengan 0, K kurang dari 20, lalu tem sama dengan nama I min 1, K, yaitu proses swap pertukaran data nama barang, di mana nama I min 1, K sama dengan nama JK, lalu nama JK sama dengan tem, kemudian perulangan for I sama dengan 0, I kurang dari N, lalu print F nama I, kemudian print F persen D stok I. Kemudian kita break, kita lanjut ke case 2. Di case 2 ini kita print F descending barang. Kemudian untuk algoritma bubble sortnya yang ada di sini, untuk perulangan formula I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, lalu for C sama dengan I, C kurang dari N, kemudian for 1 sama dengan 0, 1 kurang dari 20. Kemudian if stok I min 1, stok kurang dari stok C, lalu tem sama dengan stok I min 1, yaitu proses swap pertukaran data stok barang. Kemudian stok I min 1 sama dengan stok C sama dengan tem. Kemudian untuk perulangan for K sama dengan 0, K kurang dari 20,
Tem sama dengan nama I-1K, yaitu proses pertukaran data nama barang, di mana nama I-1K sama dengan nama CK sama dengan tem. Kemudian untuk perulangan for I sama dengan 0, I kurang dari N, lalu printf nama I, kemudian printf %D stok I, lalu break, kemudian setelah itu return 0. Selanjutnya, saya Rini Rahmati dengan NIM STE 2022027778. Di sini ada hasil output yang kami sudah buat dari output ascending. Output ascending berarti urutan dari yang terkecil ke yang besar atau dari yang rendah ke yang lebih tinggi. Bisa dilihat stok barang red velvet 5, selanjutnya ada green tea 9, Milo Ice 12, dan vanilla latte 20. Selanjutnya ada output descending atau pengurutan dari yang terbesar ke yang terkecil atau dari yang tertinggi ke yang terendah. Bisa dilihat di sini vanilla latte dengan stok barang 20, Milo Ice 12, green tea 9, dan red velvet 5. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.